disinilah kita akhirnya paham ya, bahwasanya seorang istri, setuju atau tidak setuju, bahwasanya istri itu selayak mentari pada kehidupan. Kalau sesungguhnya dia terang, semuanya akan terang. Tapi kalau dia mendung, semua yang ada di rumah itu akan terasa mendung. Kita akan mendapati bahwasanya Masya Allah ya, sepintar apapun laki-laki ketika dia berangkat dari rumah mendapatkan istrinya dalam kondisi emosi, kepintarannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah di luar. Kalau sinar mentari di dalam rumahnya sedang mendung. Masya Allah ya, makanya akhirnya di dalam bahasa Arab, seorang ibu disebut dengan kata ummun, yang artinya secara akar bahasa dari kata amma ya ummu, sesuatu yang dituju, sesuatu yang dicari. Makanya kalau di dalam rumah ada sesuatu yang tidak beres, selalu yang dicari itu adalah seorang ibu. Karena pada dasarnya sebesar itulah seorang wanita Allah tempatkan tugasnya. Memang wanita, mereka tidak ditakdirkan menjadi pemimpin. Tapi wanita sejatinya adalah melahirkan pemimpin besar. Dan sesungguhnya atmosfer kepahlawanan itu dimulai dari sinar mentari seorang ibu ketika berada di dalam rumah. Saya, Gia, Sigit, dan seluruh nama lah setiap laki-laki. Kalau kita berangkat bekerja ataupun kita melakukan satu kreativitas, tapi kita berangkat dalam kondisi rumah itu sedang mendung seorang istri, pasti pekerjaan dan apa yang kita rencanakan tidak akan pernah mampu tereksekusi dengan baik. Itulah betapa besarnya seorang wanita perannya dalam kehidupan rumah tangga. Ayo kita bahas tentang apa yang harus diketahui oleh seorang wanita di dalam kehidupan biduk rumah tangga. Materinya agak panjang, jangan bosan. Kalau memang nanti agak terasa letih, nggak apa-apa, di-pause dulu. Nanti setelah itu dilanjutkan ketika segar. Tapi ini termasuk materi yang sangat wajib diketahui dan dipahami oleh seorang wanita untuk repositioning kembali tentang perannya dalam kehidupan rumah tangga. Saya katakan materi ini akan berjalan 1 jam 45 menit. Tapi tidak apa-apa. Niatkan ini adalah karena Allah supaya menjadi tawasul kebaikan dan kesolehan anak-anak kita. Seorang bapak dan ibu itu perlu tirakat untuk menjadi alasan anak kita menjadi solih dan menjadi solihah. Tirakat itu usaha kita mendekat sama Allah. Dan tidak ada tirakat yang paling baik kecuali adalah kesungguhan kita mendapatkan ilmu menjadi petunjuk pada kehidupan. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang semoga kelak berjodoh dengan seseorang yang menjadi pasangan seilmu, sejiwa dan sesurga. Dan kepada seluruh teman-teman, sahabat yang kami kenal ataupun yang belum kami kenal, yang semoga pasangan kita hari ini yang sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Semoga kita senantiasa pasangan kita menjadi pasangan seilmu, sejiwa, dan sesurga. Kita tentunya paham bahwasanya kebaikan seorang wanita itu sangat menentukan bagaimana kebaikan dan kualitas kehidupan manusia. Berulang-ulang saya sering menyampaikan bahwasanya kesolehan seorang wanita itu berdampak besar pada lingkaran kehidupannya. Kalau ada seorang wanita dia telah solihah, yang paling beruntung siapapun yang ada di sekitarnya. Kalau dia telah solihah, bapak dan ibunya itu beruntung. Kenapa? Karena bapak dan ibunya mendapatkan sutroh, mendapatkan hijab penghalang antara dirinya dengan neraka. Karena kesolihan seorang anak wanita. Makanya mendidik anak wanita lebih kompleks dan lebih rumit daripada mendidik anak laki-laki. Kalau dia seorang wanita solihah, dia telah menikah, maka kalau dia mampu menjaga kesolihannya, maka yang paling beruntung adalah suaminya. Karena Rasulullah mengatakan khairu ma kanaza bihil mar'u al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik simpanan seorang laki-laki adalah ketika dia telah mendapatkan istri yang sholihah yang membantunya dalam urusan akhirat. Saya yakin ya, kalau ada seorang laki-laki, dia gajinya 20 juta, tapi ternyata istrinya betul-betul menyimpang dari semua perintahnya, maka bahagianya sangat lebih kecil dibandingkan seorang laki-laki gaji UMR, tetapi istrinya penuh ketaatan kepada dirinya sebagai seorang suami. Pasti laki-laki akan memilih yang kedua daripada yang pertama. Saya pun kalau ditawarkan semacam itu, walaupun saya tidak akan milih, tapi saya akan mengatakan bahwasanya laki-laki akan memilih yang kedua. Karena memang istri yang taat itu menenangkan hati.
bisa menjadikan seorang laki-laki memecahkan batu-batu karang yang besar selama dia mendapatkan senyuman dari seorang wanita yang solehah. Kalau wanita itu solehah, sekali lagi yang beruntung bukan hanya suaminya, anak-anaknya pun menjadi beruntung. Kok bisa, Ustaz? Lah iya, gimana nggak beruntung? Dia mendapatkan seorang ibu yang solehah. Karena sesungguhnya pemilik janin yang taat, maka melahirkan pemilik rahim yang taat melahirkan janin yang besar dan janin yang taat pula. Dan itulah keberuntungan. Inilah pula yang menjadikan kita harus senantiasa memprioritaskan bagaimana pendidikan kepada kalangan wanita. Dan ini merupakan masalah yang penting. Karena hancurnya peradaban itu ketika hancurnya kaum wanita. Kalau kaum wanita sudah hancur, bapak dan ibunya mengalami depresi. Kalau wanita sudah hancur, maka suaminya akan merasa ketika rumahnya itu terasa neraka dunia. Dan kalau seorang wanita itu sudah hancur, anak-anaknya akan menyimpang. Anak-anaknya akan membelot dari jalan Allah. Karena apa? Karena pemilik rahim yang dulunya dia berdiam diri selama 9 bulan, ternyata tidak mengalirkan energi ketaatan kepada dirinya sebagai seorang anak. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Untuk mendapatkan wanita yang mampu berperan besar, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, wanita itu selayak mentari dalam kehidupan orang di sekitarnya. Kalau dia cerah, semua kehidupan di bawah mentari itu akan berjalan baik. Antum, kalau kehidupan matahari itu lagi cerah, tidak terlalu terik, tidak mendung, tidak hujan, banyak kehidupan berjalan. Pohon akan mendapatkan oksigen, kita mendapati berbagai macam kegiatan dilakukan setiap manusia. Dari mengeringkan baju, dari urusan ketika mereka melakukan aktivitas, itu dilakukan ketika mentari dalam kondisi tenang dan memberikan cuaca yang nyaman. Tapi kalau mentari itu dalam kondisi mendung, banyak sekali yang terganggu dan tidak bisa memaksimalkan kegiatan. Itu pula yang terjadi. Karena wanita adalah mentari, wanita harus selalu dalam kondisi dia betul-betul memberikan ketenangan. Dan itu pula yang harus kita sampaikan. Apa sih yang perlu dimengerti? Apa pula yang harus dipahami oleh seorang wanita ketika dia menjadi seorang kaum hawa di dalam kehidupan berumah tangga? Apa yang harus dipahami? Apa yang harus dimengerti supaya dia tahu apa yang menjadi tugasnya dalam kehidupan hidup rumah tangga? Saya akan menyampaikan ini banyak sekali ya. Setidaknya ada 15 poin yang harus dimengerti oleh setiap wanita dalam kehidupan berumah tangga. Tidak apa-apa panjang, karena ini memang diperlukan oleh setiap kalangan kaum wanita. Apa yang pertama yang harus dipahami oleh setiap wanita pada kehidupan? Yang pertama, bahwasanya poin yang penting pada kehidupan seorang wanita itu adalah jihadnya seorang wanita terbesar pada kehidupan bukanlah ketika mereka bekerja. Ibadah yang paling tinggi yang menjadi puncak amalan dari seluruh ketaatan yang dilakukan wanita bukanlah ketika dia pergi ke Palestina. Bukan pula ketika dia pergi ke negeri-negeri yang sedang didolimi lalu membela kaum muslimin yang terdolimi pada tempat itu. Bukan. Tetapi sesungguhnya jihad terbesar pada kehidupan seorang wanita, mari kita saksikan sebuah dialog ilmu yang penuh dengan keimanan akhirat yang terjadi antara Asma dengan Rasulullah. Sesungguhnya Asma binti Abi Bakar merupakan putrinya Abu Bakar, pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah utusan banyak perempuan yang ada di belakangku. Aku akan mengatakan sesuatu yang pasti akan dikatakan kaum di belakangku. Dan ketika aku punya pendapat, maka pendapatku adalah pendapat yang dipakai orang-orang di belakangku." Maka Asma lalu bertanya, "Laki-laki begitu enak ya Rasulullah dengan fasilitas dan privilege yang mereka peroleh untuk mendapatkan pahala. Mereka bekerja mendapatkan ibadah. Mereka berjihad, mereka berjuang, mereka sholat Jumat, mereka sholat jamaah. Dan itu mendatangkan aliran pahala yang begitu banyak untuk mereka ya Rasulullah. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami adalah seorang wanita yang ada di dalam rumah. Kami tidak bisa pergi sholat jamaah karena yang paling baik di dalam rumah. Kami tidak bisa berjihad karena fisik kami sangatlah terbatas dengan fisiknya laki-laki. Dan banyak keterbatasan yang kami jumpai dalam diri kami yang tidak bisa kami menandingi kaum laki-laki." Masya Allah ya, lihat ya. Point of view-nya. Irinya kaum wanita kepada laki-laki bukan meminta persamaan. Karena mereka tahu laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda.
irinya kaum wanita kepada kaum laki-laki pada zaman Rasulullah karena mereka iri pada pencapaian pahalanya yang berbeda. Itu yang harus kalian perhatikan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Asma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian pernah mendengar seseorang yang memberikan pertanyaan tentang agama lebih baik daripada pertanyaan yang diajukan oleh Asma? Para sahabat mengatakan, kami tidak pernah ngerti ada orang yang bisa mengajukan pertanyaan seindah itu tentang urusan agama ya Rasulullah. Maka Nabi lalu menjawab kepada Asma, wahai Asma, kamu dan siapapun perempuan yang ada di belakangmu, maka akan mendapatkan keutamaan para laki-laki di dalam berjihad. Keutamaan laki-laki ketika mencari kerja, mencari penghidupan, sholat jamaah, dan seluruh yang dilakukan laki-laki. Ketika kalian itu selalu berusaha untuk mendapatkan ridho dari suamimu. Kamu selalu berusaha untuk mentaati suamimu. Dan kamu senantiasa berusaha untuk membahagiakan suamimu. Maka itu adalah amalan yang mampu menandingi amalan laki-laki di dalam jihadnya dan di dalam amalan besar lainnya. Maka Masya Allah, hal ini menjadikan kita paham betul. Masya Allah ya, ternyata jihadnya seorang wanita itu bukan terletak kepada kekuatan bagaimana dia memanah, kekuatan bagaimana dia berkuda, dan kekuatan bagaimana dia di luar rumah ketika memecahkan kayu-kayu menjadi bahan bakar, api. Tapi sesungguhnya kekuatan terbesar seorang wanita itu adalah ketika dia mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu merendahkan perasaannya, menipiskan hawa nafsunya, dan dia selalu tahu bahwasanya ketika dia menikah, tidak ada puncak amalan yang menjadikan dia dapat dikasihi oleh Allah. Lalu dia bisa mendapatkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Yaitu ketika dia senantiasa paham. Tidak ada usaha terbaik bagi dia menjemput rahmat dan menjemput ridhonya Allah. Kecuali dia berusaha untuk menjemput ridhonya Allah. Menjemput ridhonya seorang suami. Tidaklah seorang istri ketika meninggal dunia di hadapan seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu dengan tulus berkata, dengan lirih sembari tetesan air mata mengatakan, saya ridho dia menjadi istriku selama menemaniku. Tidak ada balasan bagi wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya kecuali adalah balasannya surga. Namanya digoreskan pada setiap pintu, 8 pintu di surga. Dan dia bisa memasuki dari pintu mana saja ketika dia melangkahkan kaki ke dalam surga. Jihadnya wanita bukan terletak pada sholatnya yang banyak. Jihadnya wanita tidak terletak bagaimana puasanya yang banyak. Walaupun itu penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tapi jihadnya seorang wanita adalah ketika wanita senantiasa mampu memberikan senyuman yang terbaik yang menyenangkan kepada suaminya. Lalu menjadi sebuah kebaikan untuk suaminya di dalam menjalani aktivitas. Itulah jihad terbesar bagi kalangan wanita. Makanya tidaklah seorang wanita mereka tersenyum, kecuali senyuman seorang wanita di dalam rumah yang dia berikan tulus kepada suaminya. Bukan hanya senyum di wajahnya, tetapi senyum di dalam hatinya. Kecuali senyuman seorang wanita mampu memadamkan 1000 pesona kemaksiatan di luar rumah ketika seorang laki-laki berjalan di antara kerumunan para wanita dan dia selamat dari fitnahnya karena dia mendapatkan senyuman hangat dari seorang istri yang menyenangkan wajahnya ketika dipandang oleh suaminya. Maka inilah yang merupakan bagian dari perkara yang sering terlupakan pada kehidupan seorang perempuan dan seorang wanita di dalam kehidupan hidup rumah tangga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat ketika ditanya, siapakah wanita yang paling solihah, yang paling baik ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan yang panjang sholatnya, yang panjang puasanya, bukan. Tapi Nabi mengatakan seorang perempuan yang paling baik adalah ketika engkau memandangnya wajahnya menyenangkan. Jadi ternyata jihadnya wanita itu yang paling besar terletak pada satu daerah sepanjang telapak tangannya, yaitu wajahnya. Segini nih. Ketika dia dalam kondisi wajahnya yang tersenyum dan ketika suaminya memandangnya dengan wajah yang menyenangkan, itulah medan jihadnya seorang wanita. Dan disitulah dia akan mendapatkan keutamaan ridhonya Allah. Dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi hanya berdasarkan kepada sebuah tempat teritorial dari wajah yang lebarnya tidak lebih daripada segenggam tangan ketika dilebarkan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham.
puncak tertinggi pada pencapaian karir seorang wanita bukan ketika dia menjadi owner dari perusahaan skincare. Puncak tertinggi dari seorang wanita di dalam kehidupannya di dunia bukanlah ketika dia dikenal dengan ratusan juta orang. Bukan pula ketika dia mampu memiliki hobi-hobi yang menawan bagi sebagian orang. Bukan yang tertinggi itu, walaupun itu baik. Tapi puncak tertinggi karirnya seorang perempuan itu adalah ketika dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Ketika dia telah mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka sesungguhnya seorang wanita, dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Hatinya menjadi berkah, tangannya menjadi berkah, kakinya menjadi berkah. Sehingga semua perkara yang ada pada kehidupannya menjadi berkah ketika ridho suami telah dia dapatkan, dan ridho suami itu berbanding lurus dengan ridhonya seorang, dan berbanding lurus dengan ridhonya Allah pada kehidupannya. Maka inilah yang menjadi salah satu hal yang harus menjadi goal besar kehidupan seorang mukminah. Jadi kalau seorang mukminah, kalau saya punya anak perempuan, selalu akan saya tanamkan, goals tertinggi kamu bukanlah ketika kamu memiliki ini, memiliki itu. Bukan ketika kamu bisa membangun gedung dengan profit perusahaanmu. Tapi goals terbesar pada kehidupanmu itu adalah ketika kamu mendapatkan ridho dari suamimu. Karena itulah puncak tertinggi dan itulah salah satu tujuan. Allah menciptakan wanita bukan untuk memberikan eksistensi dirinya saja, tapi sesungguhnya Allah menciptakan wanita sebagai partner bagi kehidupan seorang laki-laki yang solih untuk menuju kepada Allah, dan perempuan itu selalu memberikan senyuman terindah bagi suaminya. Inilah yang menjadikan kita paham. Hari ini yang hilang di dalam kehidupan manusia, yang hilang bukan majelis ilmu, yang hilang bukan konten-konten dakwah yang dipelajari kaum wanita, yang hilang bukanlah taman-taman ilmu yang menceritakan banyak kajian. Tetapi yang hilang dalam kehidupan hari ini adalah keberkahan seorang wanita ketika memandang suaminya. Ini yang hilang. Banyak seorang istri yang suka protes dengan suaminya. Bahkan hari ini jamak sekali kita dapatkan banyak wanita yang suka berkomentar ketika diberitahu nasihat untuk taat kepada suaminya. Lalu komentarnya itu kayak suara kurs yang sama di mana-mana. Lihat-lihat dulu dong suaminya Ustadz. Suruh taat, nggak ngerti suaminya kayak apa. Padahal bagaimanapun kita harus paham, sejahat-jahatnya suami kita tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Sebagaimana sejahat-jahatnya istri kita tidak lebih jahat daripada Wallahi, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut dan istrinya Nuh. Dan kita selalu memiliki alasan lebih untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Dan itulah sejatinya yang harus senantiasa menjadi perhatian pada kehidupan seorang wanita. Jihadmu yang paling terbesar adalah menjemput keridhaan suamimu, dan keridhaan suamimu akan kamu dapatkan ketika kamu selalu memiliki wajah yang dipandang menyenangkan oleh suamimu pada kehidupan hidup rumah tanggamu. Banyak orang yang menyangka, ya saya sekarang sudah tidak lagi tua Ustaz, saya sudah tidak lagi langsing kayak dulu. Ingat, inilah salah satu di antara kesalahan besar kaum wanita ketika mereka memiliki mindset. Menyenangkan itu harus cantik. Menyenangkan itu harus langsing. Menyenangkan itu harus kayak foto model. Maka sesungguhnya siapapun yang menyangka bahwasanya menyenangkan untuk suami itu harus semacam itu salah. Karena apa? Sesungguhnya seorang laki-laki ketika mereka menikah, maka mereka sudah tahu tentang fisik masing-masing. Maka sesungguhnya bahasa yang paling menyentuh bukan lagi fisik, tapi bahasa kepatuhan, bahasa ketundukan, bahasa sopan santun, bahasa takzim, bahasa dia merendah kepada suaminya. Itulah yang menjadi salah satu penyebab alasan seorang suami itu bisa memandang istrinya itu menyenangkan. Makanya maaf ya, ada satu video pernah saya lihat. Ada seorang istri mengetahui suaminya selingkuh, ketahuan. Lalu dia bertanya sama suaminya, dia tidak lebih cantik daripada saya, dia tidak lebih kurus daripada saya, dia tidak lebih pintar daripada saya. Kenapa kamu pilih dia? Maka sang laki-laki pada saat itu menjawab, memang dia tidak lebih cantik daripada dirimu. Dia tidak lebih kurus daripada dirimu. Tapi dia tidak pernah teriak kepadaku. Tapi dia senantiasa menghargai kedatanganku. Maka dia senantiasa menghujani dengan respek ketika aku menyampaikan yang aku tidak dapatkan itu di dalam rumah. Sekali lagi ya, video ini mari kita tarik dalam benang ilmu. Kita tidak membenarkan perselingkuhan dan itu adalah haram dan termasuk dosa.
Tapi yang kita soroti pada video itu adalah video itu sebenarnya menggambarkan tentang ilmu-ilmu sunnah. Bahwasanya kalau kita melihat kepada Ibunda Khadijah, Ibunda Khadijah itu tidak lebih cantik daripada istri-istri beliau yang lainnya. Ibunda Khadijah pun ketika dinikahi Nabi pun sudah memiliki anak. Tapi kenapa Ibunda Khadijah tidak lebih cantik, tidak lebih jelita daripada istri-istri yang lainnya? Tapi kenapa Rasulullah itu sangat bersyukur dikasih oleh Allah rezeki kecintaan Khadijah kepada beliau. Sampai beliau itu mengatakan, ini qad ruziktu birroha. Saya adalah orang yang senang dikasih rezeki dicintai oleh Khadijah. Kenapa Khadijah menjadi pemenang hatinya Rasulullah? Bukan karena kecantikannya, bukan karena jelitanya, bukan karena parasnya. Tapi seorang Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang tidak pernah membuat Rasulullah marah, yang tidak pernah membuat Rasulullah kesal, yang tidak pernah membuat Rasulullah merasa sedih. Di mana istri-istri yang lainnya pernah membuat itu kepada baginda Nabi. Ibunda Khadijah tidak pernah sama sekali. Makanya kepergiannya sangat membuat sedih Rasulullah SAW. Sampai disebut tahun ketika Ibunda Khadijah itu wafat sebagai tahun gajah. Sebagai tahun kesedihan. Bukan tahun gajah. Disebut dengan tahun kesedihan karena Rasulullah sangat merasa kehilangan dengan Ibunda Khadijah. Disitulah kita paham. Sekali lagi, menjadi istri yang menyenangkan itu memang kita harus menjaga fisik kita. Tapi itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah attitude, akhlak, bahasa, kesantunan, respek, penghormatan. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki betul-betul sangat mencintai seorang istri. Kalau itu dilakukan, saya yakin 1000 wanita menggoda dirinya pun dia tetap akan menutup semua pintu fitnah itu ketika dia tahu ada satu pintu di rumahnya. Di situ dia mendapatkan ketenangan yang tidak dia dapatkan bersama dengan wanita-wanita di luar rumah. Disitulah kita memahami betapa besarnya seorang wanita itu harus paham. Puncak tertinggi dalam kehidupan seorang wanita adalah bagaimana dia menyenangkan untuk suaminya dan bagaimana dia mendapatkan dan meraih ridho dari suaminya. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, yang harus kita pahami dari kehidupan seorang wanita. Yang kita harus pahami dalam kehidupan seorang wanita adalah apa fitnah terbesar pada kehidupan seorang wanita. Apa fitnah terbesar pada kehidupan seorang wanita. Yang kedua, sekarang kita harus paham kepada engkau para wanita, para kaum hawa. Apa fitnah terbesar yang menjadi ujian terberat pada kehidupan seorang wanita? Kalau kita mengetahui pada kehidupan seorang suami, fitnah terbesarnya adalah masalah wanita asing yang tidak menjadi istrinya. Sekarang fitnah terbesar pada kehidupan seorang wanita itu adalah bagaimana dia mengendalikan lisannya dan bagaimana kecintaan dia untuk menguasai dan merasa memiliki. Ada satu perkataan Rasulullah yang indah dari hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada setiap wanita, ya ma'syarun nisa, wahai kalangan wanita, tasaddaqna wa aksarna bil istighfar. Wahai kalangan wanita, banyaklah kalian bersedekah dan banyaklah kalian itu beristighfar. Mari kita mencoba untuk membedah. Kenapa Rasulullah SAW memulai hadis ini, wasiat kepada wanita dengan memberikan perintah dalam dua hal. Yang pertama, yaitu adalah memperbanyak istighfar, yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Karena sesungguhnya wanita itu fitnah terbesarnya adalah ingin memiliki harta, ingin memiliki semuanya. Sehingga akhirnya sedekah itu diperintahkan kepada kalangan kaum wanita, karena itu untuk menebus kesalahannya, dan termasuk kesalahan dia ketika tidak banyak bersyukur kepada suaminya. Karena kalau hadis tadi diteruskan, di situ Rasulullah menerangkan, aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu kalangan wanita. Lalu ditanyakan kepada baginda Nabi, kenapa kebanyakan penduduk neraka itu kalangan wanita? Ya Rasulullah, karena mereka kalau mendapati suaminya telah berbuat baik kepada dirinya, tapi pada satu waktu suaminya salah, jatuh di dalam kekhilafan, maka wanita ini banyak yang langsung berkomentar kepada suaminya. Mali ra'aitu minku, mali ra'aitu minka khairan qattun. Kenapa ya jadi seorang suami itu kamu tidak ada baik-baiknya? Maka kekufuran atas kebaikan yang dilakukan oleh
seorang suami kepada istrinya, itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah itu mendorong kepada kalangan wanita untuk menepis bagaimana dia dengan kerapuhannya, dengan kelemahannya tentang masalah kepemilikan, gampang mengkufuri kebaikan suami, dan begitu gampang dia terjebak pada dosa yang disebabkan karena lisannya, maka akhirnya perintahnya Nabi adalah sedekah dan banyak istighfar. Jadi akhirnya kalau kita rangkum dan kita saripatikan pada hadis ini, maka kita akan menjumpai bahwasanya di dalam hadis ini menerangkan ya titik lemahnya perempuan itu apa? Rasa memiliki. Yang kedua, titik lemahnya perempuan itu terletak pada lisannya. Maka itulah yang menjadikan engkau bagi kalangan wanita, belajarlah untuk mengendalikan lisanmu. Terutama ketika engkau akan berkomentar ataupun engkau akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan tentang suamimu dan tentang keluargamu. Karena tergelincirnya wanita bukan ketika wanita itu melakukan dan meninggalkan sholat. Tergelincirnya wanita bukan ketika mereka minum khamr. Tergelincirnya wanita bukan ketika mereka banyak membunuh. Tapi tergelincirnya wanita adalah ketika wanita begitu mudah dengan lisannya, dikuasai dengan perasaannya, dikuasai dengan kebenciannya yang instan. Dia mengatakan kepada suaminya, "Mali ra'aitu minka khairun qattun." Kamu ini jadi laki-laki tidak ada baiknya sama sekali. Lah itulah yang menjadikan kita harus paham betul. Inilah kelemahan seorang wanita. Jadi sesungguhnya kebaikan seorang wanita itu dilihat bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Dan dia harus meminimalisir keinginan untuk memiliki dengan sifat bakhilnya, dengan sifat pelitnya, supaya dia banyak sedekah. Fungsi sedekah itu untuk meminimalisir sifat basicnya dia sebagai wanita ketika memiliki perasaan yang dominan untuk memiliki. Saya pernah punya satu kisah nyata. Ada seorang wanita terkena sebuah penyakit. Lalu ketika akhirnya beliau datang ke banyak orang, beliau qadarullah belum mendapatkan kesembuhan. Sampai ada seseorang yang memberi nasihat kepadanya, perbanyaklah untuk sedekah. Akhirnya beliau memperbanyak sedekah, diperbanyak sedekah, dilawan. Rasa ingin memiliki itu sangat dilawan sama beliau. Dengan memperbanyak sedekah, aksi sosialnya banyak. Dan dengan izin Allah, penyakit yang ada pada dirinya, yang dia derita selama bertahun-tahun, penyakit yang dia derita bertahun-tahun itu yang menjadikan akhirnya dengan sedekah, terapi sedekah itu menyembuhkan dirinya. Maka disinilah dari riwayat Abdullah bin Umar, akhirnya kita paham, kita mengerti. Sesungguhnya titik lemahnya pada seorang wanita terletak pada lisannya dan terletak pada hatinya. Yang ingin rasa memilikinya itu besar. Sehingga ketika memiliki rasa ingin memiliki itu begitu besar, harus dilawan dengan banyak bersedekah. Dan bagaimana kekuatan lisannya ketika sering menyakiti dan sering mengucapkan kalimat yang bisa menggelincirkan dia menuju kepada neraka, harus dilawan dengan sikap banyaklah untuk diam. Ketika sedang terlibat emosi, sedang terlibat pertengkaran, setidaknya kalaupun harus ngomong, difikir terlebih dahulu apa konsekuensi di balik setiap ucapan, supaya apa yang keluar dari lisanmu tidak mendatangkan kesaksian yang memberatkan kamu di pengadilan Allah ketika engkau secara tidak sadar mengkufuri kebaikan dari suamimu. Maka inilah yang menjadi jihad wanita yang terbesar. Jadi termasuk salah satu jihad terbesar seorang wanita melawan rasa ingin memiliki. Dan yang kedua, yaitu adalah bagaimana dia belajar untuk diam pada kehidupannya. Supaya dengan itu dia akan berjalan di dalam kebaikan dan tetap mendapatkan rahmat. Tidaklah selamat dari seorang wanita, kecuali kita memahami dengan pemahaman terbalik, sebagaimana yang diterangkan Nabi. Kalau Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalangan wanita. Kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka tidak beriman? Beriman. Apakah mereka tidak sholat? Sholat. Tapi kenapa mereka semuanya justru mayoritas penduduk neraka dari kalangan wanita? Kata Rasulullah. Karena aku melihat sebagian besar mereka kalau suaminya telah berbuat baik, lalu mereka suaminya melakukan kesalahan, lalu begitu cepatnya seorang istri untuk berkomentar. Kamu tidak ada baiknya sama sekali sebagai suami. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau ada seorang istri
dia begitu gampang untuk memuji, begitu gampang untuk ingat kebaikan dari suaminya, berarti dia telah melawan weakness point. Dia telah melawan titik lemahnya dia sebagai seorang perempuan. Dan kalau dia melawan titik lemahnya dia pada seorang wanita dengan memperbanyak pujian kepada suaminya, banyak menyampaikan terima kasih kepada suaminya, lalu menjaga lisannya ketika terlibat pertengkaran dengan tidak mengucapkan sesuatu kecuali dia pikir 1000 kali sebelum mengucapkan, karena memang titik lemahnya wanita pada lisan, insya Allah wanita yang semacam itu, mereka telah berhasil mengalahkan titik lemahnya. Dan mereka insya Allah merupakan wanita yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disitulah kita paham kekuatan seorang wanita terletak bagaimana dia berlatih diam dan melawan hati ketika ingin memiliki banyak hal dengan dia memperbanyak sedekahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus paham tentang seorang wanita adalah wanita itu memiliki harta dari 4 pintu. Jadi kan banyak sekali nih hari ini tersebar di antara masyarakat kita. Masyarakat kita suka mengatakan bahwasanya wanita itu suka berkata, harta suamiku, hartaku, 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 harta suamiku, hartaku. Walaupun ini adalah sesuatu yang disampaikan dalam bentuk bercanda, tapi sejatinya ini kalau dibiarkan lalu tidak diberikan edukasi, saya khawatir ini akan menjadi sebuah informasi yang mengendap di bawah alam sadar kita dan di satu waktu kita akan membenarkan. Tentunya kita harus paham sisi kepemilikan wanita terhadap harta itu harus paham supaya dia mengerti. Supaya kecondongan wanita dengan sebuah ujian ketika dia memiliki rasa ingin memiliki itu sangatlah besar, itu dengan edukasi yang benar. Di mana dia mendapatkan harta, setidaknya ilmu ini bisa menjadi penerang dan menjadi petunjuk pada kehidupan. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, seorang wanita itu adalah makhluk yang memiliki hak untuk memiliki harta. Dia tidak sebagaimana budak. Maka seorang wanita itu diberikan oleh Allah legalitas untuk memiliki harta dan kepemilikan. Tapi kita harus ingat, harta yang dimiliki oleh seorang wanita ataupun ketika seorang istri itu ada 4. Dari 4 pintu dia mendapatkan hartanya. Yang pertama, dari mana seorang wanita mendapatkan hartanya? 1, dari mahar yang dia peroleh. Kalau dia mendapatkan mahar mobil, ya itulah miliknya dia dan sang suami tidak boleh mengambil kembali. Kalaupun dia ingin memanfaatkan mobil itu atas akad meminjam. Kalau dia ingin menjual harus mendapatkan izin dari istrinya. Kalau dia menjual tanpa izin dari istrinya maka dihukumi dosa. Karena mobil yang menjadi mahar itu menjadi milik dari istrinya. Yang kedua yang harus dipahami, wanita mendapatkan harta itu dari hadiah yang dia dapatkan. Dari suaminya, dari anaknya, dari temannya, dari kerabatnya. Maka hadiah yang diberikan kepadanya, maka itu menjadi miliknya. Maaf ya kalau ada seorang suami suka berkata, ini nafkah 15 juta. Lalu apabila ada sisa, saya hadiahkan untuk kamu. Ternyata bulan ini dia mampu hemat sampai habis 10 juta. Masih ada 5 juta. Sebagaimana akad itu menjadi hadiah untuk istri, maka itu menjadi milik istri. Dan itu harta sahnya dia. Dan istri memiliki legalitas untuk memiliki tabungan atas nama dirinya sendiri. Maka itu hartanya milik dia. Dia dapat hadiah dari temannya. Memberi hadiah kepadanya kalung. Maka itu miliknya dia. Memberinya gelang. Itu miliknya dia. Dan seorang suami tidak boleh menggugatnya. Yang ketiga, hartanya seorang istri itu adalah ketika dia bekerja. Lalu dia berdagang, dia berbisnis. Keuntungan, profit yang dia dapatkan di balik pekerjaan itu menjadi miliknya. Dan itu pun menjadi milik utuh baginya dan tidak boleh diambil kecuali dengan izin. Kemudian yang keempat, ketika dia mendapatkan warisan. Maka ketika dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kepemilikan secara utuh atas warisan itu. Mungkin ada yang bertanya begini, kenapa wanita mendapatkan warisan setengah dan laki-laki mendapatkan warisan itu utuh ya Ustadz? Simple. Karena laki-laki dia memiliki banyak tanggung jawab. Kalaupun dia memiliki warisan penuh, maka
Dia pulang, dia harus berbagi kepada istrinya dan berbagi kepada anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya akhirnya Allah lebihkan setengahnya lebih dari wanita. Tapi wanita ketika dia mendapatkan warisan cuma setengah, ingat, warisan setengah itu miliknya dia. Dia tidak ada kewajiban berbagi kepada istrinya, dia tidak ada kewajiban berbagi kepada anak-anaknya. Kenapa? Harta warisan itu utuh miliknya. Makanya setengah, karena kebutuhannya tidak terlalu besar sebagaimana laki-laki. Maka kalau kita paham seorang wanita memiliki harta dari 4 ini, maka akhirnya supaya tidak ada lagi orang yang berusaha menguasai harta suaminya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Berbeda ya kasusnya kalau memang sang suami memang orangnya royal, orangnya begitu senang menggembirakan hati istrinya, bahkan dia menyimpan hartanya untuk kebaikan istrinya, maka itu hal yang menjadi bagian dari sebuah kelapangan yang harus disikapi dengan kesyukuran. Maka ini yang kita harus paham. Karena wanita, titik lemahnya ada pada harta. Saya perlu menyampaikan poin yang ketiga ini. Bahwasanya hartamu, wahai seorang istri, terletak pada 4 pintu. 4 pintu itulah adalah hartamu. Kalau kamu sudah mendapatkan 4 pintu itu, maka kamu nanti juga akan dapat lagi dari anak-anakmu. Terutama anak laki-lakimu. Kamu akan dapat terus dari anak laki-lakimu. Jadi tidak ada yang dinamakan perempuan akan kekurangan. Selama mereka selalu merasa qanaah dengan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka dapatkan. Dan mereka selalu menjaga diri untuk tidak memiliki harta dan menguasai harta yang memang bukan pada kapasitas dia memiliki harta itu. Poin yang ketiga, hartamu ada 4 pintu. Dan itu harus kamu ketahui. Yang keempat, kita harus paham. Apa itu yang keempat? Yang keempat yang kita harus memahami. Kekuatan wanita terletak pada kata-kata dan kalimat yang dia miliki. Ini poin yang keempat. Sekali lagi, yang keempat yang harus dipahami dari sisi seorang wanita itu adalah kekuatanmu terletak pada setiap diksi dan setiap kalimat yang kamu sampaikan kepada suamimu. Ini salah satu di antara hal yang banyak wanita selalu lupa dalam masalah ini. Banyak wanita yang mereka ketika memiliki keinginan ataupun memiliki kekecewaan, maka dia lampiaskan kepada suaminya dengan cara yang keras. Dia membentak suaminya, dia melotot matanya kepada sang suami, dia menaikkan suaranya. Salah ibu kalau kayak gitu. Karena sesungguhnya seorang laki-laki, seorang suami kalau dia mendapati seorang istri justru menaikkan suaranya, dia memelototkan matanya, dia berkacak pinggang, dia menantang suaminya, maka sang suami itu akan lebih meninggi karena suami memiliki ego dan ketika dia dimasuki wilayahnya dengan wilayah maskulin, maka dia pun akan memberikan perlawanan balik kepada seorang wanita yang semacam ini. Janganlah kamu lupa pada kekuatanmu, wahai seorang wanita. Kekuatan seorang wanita itu terletak bagaimana dengan kelembutannya. Makanya akhirnya wanita itu sebenarnya terletak pada nadanya. Kalau dia menggunakan nada-nada rendah ketika dia berbicara kepada sang suami, nada-nada rendah itu kekuatanmu. Senjatamu itu ada di nada-nada rendah. Suara dan intonasi yang lembut itulah kekuatanmu. Tapi kalau kamu salah paham dan salah kaprah disebabkan kamu tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti bahwasanya ketika kamu kecewa, ketika kamu ingin menyampaikan sebuah hajat, maka sesungguhnya akhirnya kamu sering sekali menaikkan suaramu, maka itu justru adalah kamu membangunkan singa tidur. Banyak wanita yang suka berkata begini, suami saya itu kalau lagi saya marah, dia ikut-ikutan marah. Bukan karena fitrahnya sang suami ikut marah, enggak. Tapi kamu cara mengekspresikan kemarahanmu sudah salah. Jangan salahkan suamimu kalau terpancing. Bagaimanapun dia merupakan makhluk lelaki yang dia memiliki temperamen dan emosi serta masalah yang berkaitan tentang maskulinitas. Maka yang benar, ketika ada seorang wanita di balik perannya sebagai seorang istri, seorang wanita itu paham bahwasanya kekuatan seorang wanita itu terletak pada kelembutan tutur katanya, intonasinya, nada-nada yang rendah, dan pada intonasi yang lembut. Saya yakin demi Allah, kamu akan mendapati istrimu sebagaimana kucing lucu kalau kamu sudah menggunakan kekuatanmu itu.
Tapi kalau kamu mengangkat suaramu, kamu tidak mendapati suamimu jadi kucing, tapi suamimu jadi macan. Kenapa? Karena kamu terlalu nyaring. Dan dia tidak nyaman mendapatkan dengan suara yang nyaring. Dia menikahi seorang wanita itu bukan untuk mendengarkan suara yang keras. Tanya setiap laki-laki di atas muka bumi ini. Kenapa dia mencari seorang istri? Karena ingin dapat kenyamanan. Dan kenyamanan itu tidak akan pernah didapat pada nada-nada tinggi. Tapi kenyamanan itu didapatkan pada nada-nada rendah. Ayo kita lihat surat Al-Qasas ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan bagaimana intonasi Ibunda Asiyah ketika ngomong sama Fir'aun. Ketika Ibunda Asiyah menemukan Musa yang ditenggelam, yang dihanyutkan oleh ibunya, lalu dia jatuh hati kepada bayi laki-laki itu. Padahal Fir'aun sudah membuat detasemen khusus untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Tapi perhatikan kalimat yang dirangkai oleh Ibunda Asiyah binti Muzahim ketika beliau bicara kepada suaminya Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak. Maka sesungguhnya Ibunda Aisyah berkata kepada Fir'aun, dia berkata istri Fir'aun, ini adalah penyejuk hatiku dan bisa jadi penyejuk hatimu. Asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan anak ini nanti bermanfaat untuk kita atau kita jadikan dia itu anak. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak menyadarinya. Karena Bunda Asiyah ini menyampaikan dalam intonasi yang rendah, dengan mengibah, lalu menggunakan nada-nada rendah, intonasinya penuh dengan kelembutan. Fir'aun, toghut terbesar yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu bisa luluh. Lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya. Kenapa pemimpin diktator besar Mesir pada saat itu, yang namanya ada di dalam Quran sebagai perwakilan dari orang yang dolim, itu bisa takluk dengan permintaan seorang wanita? Karena wanita itu menggunakan kekuatan senjatanya. Ini perlu saya sampaikan, kenapa ya? Kadang-kadang saya itu bingung gitu. Ketika wanita sudah diberikan oleh Allah senjata, dia tidak pernah menggunakan senjata itu. Justru yang dia gunakan sesuatu yang bukan senjatanya. Yaitu ketika dia menggunakan justru adalah bagaimana kekuatan laki-laki. Maka itu menjadi sebuah perkara yang sejatinya tidak akan memberikan kebaikan kepada kehidupanmu. Makanya akhirnya ibu, wahai para istri, belajarlah nada-nada rendah. Belajarlah intonasi-intonasi yang sifatnya itu menyejukkan. Diksi-diksi kalimatnya itu diksi-diksi yang kalimatnya itu meneduhkan untuk seorang suami. Hindari kalimat-kalimat yang bisa memancing emosi. Karena apa? Justru dengan emosi itu kamu tidak mendapatkan apa-apa. Coba kita pilih nih. Kita ingin supaya suami kita membersihkan rumah. Tidak usah kita berkata, jadi suami itu mbok ngerti gitu loh di rumah. Udah tahu kerjaannya banyak malah duduk-duduk aja. Hal semacam itu justru akan menyempitkan dada seorang suami. Tapi seorang istri ketika dia menggunakan diksi yang menyejukkan, intonasi dan nada-nada rendah beda. Kalau seorang istri mengatakan, ya Allah pekerjaan rumah kok nggak selesai-selesai ya. Padahal badan sudah capek, letih. Lalu ngomongnya di dekat suami. Demi Allah, saya yakin pasti suaminya langsung. Dia akan ngambil sapu dan mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya begitu. Jadi akhirnya kita harus paham pada poin yang keempat yang harus kita mengerti pada kehidupan seorang wanita. Wanita, istri, engkau diberikan anugerah oleh Allah. Anugerahmu itu, kekuatanmu itu pada nada-nada rendah. Pertengkaran demi pertengkaran itu biasanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena masalah nada. Kenapa? Sih. Nah, ada kata sihnya itu jadi pertengkaran. Ada kata sih aja itu sudah pertengkaran. Beda dengan mengatakan, kenapa? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Beda dengan, kenapa sih? Walaupun cuma 3 kata, tapi itu mempengaruhi psikologi yang ada di dalam rumah itu. Masa kita rela kehidupan rumah tangga bercita-cita hidup di akhirat rusak hanya karena kita tidak pandai untuk memilih diksi yang menyejukkan? Tidak pandai untuk memilih nada-nada rendah, intonasi-intonasi yang menyejukkan? Ayolah belajar. Ayolah para istri belajar untuk itu. Jangan sampai suara manjamu kalah dengan suara WTS ketika manja kepada laki-laki. Maaf ya.
Saya mengatakan ini kenapa? Karena seorang istri itu anugerah besar. Jangan sampai ilmu memanjakan laki-laki itu kalah dengan seorang yang mereka itu bermaksiat kepada Allah. Ayolah wanita untuk belajar bagaimana dia itu memilih kalimat-kalimat yang menyenangkan. Sehingga seorang laki-laki itu merasa seorang raja di dalam rumah. Walaupun ketika di luar rumah mungkin dia hanya OB. Tapi setiap pulang ke rumah itu dia merasa seakan raja gitu. Jangan sampai akhirnya, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya, kenapa banyak WTS itu sekarang memenangkan hati seorang laki-laki? Karena mereka belajar tentang diksi, nada-nada rendah, intonasi-intonasi yang sejuk yang menjadikan seorang laki-laki akhirnya terpincut dan terpenjara dengan BTS dan PS karena naudzubillahi min dzalik. Dan itulah kekuatan yang sering diabaikan oleh seorang wanita. Kekuatanmu, wahai para istri, terletak bagaimana kamu mengatur suaramu. Dan itu kita belajar dari Ibunda Asiyah binti Muzahim. Dia begitu lembut mengatakan, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li walak asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Dia mengatakan, ya Allah, ya Fir'aun, ini adalah penyejuk hatiku dan bisa menjadi penyejuk hatimu. Bisa jadi dia yang akan bermanfaat untuk kita. Gimana kalau kita jadikan anak? Disampaikan dengan kalimat yang rendah, intonasi yang rendah. Dan akhirnya Fir'aun pun luluh tanpa disadari. Luluhnya hati Fir'aun, itulah yang menjadi sebab kehancuran Fir'aun di kerajaannya nanti. Disitulah kita memahami yang keempat. Kekuatan seorang wanita terletak pada setiap diksi dan kalimat intonasi yang dia sampaikan. Itu yang kita harus paham. Sekarang, apa sisi lain yang harus dimengerti oleh seorang wanita pada kehidupan mereka? Yang kelima adalah kita harus paham bahwasanya seorang wanita itu harus mengerti. Walaupun suamimu hari ini lebih tua dari dirimu, walaupun hari ini dia berjibaku dengan tanggung jawab, tapi kita harus ingat, suamimu itu bayi besarmu. Tiflun kabir. Suamimu itu adalah bayi besarmu. Kenapa seorang wanita sebagai istri harus memahami bahwasanya sosok suaminya dengan ketangguhannya, kalau di luar itu ditakutin banyak orang, kalau dia memimpin membuat orang terpesona, kalau dia sudah menyampaikan setiap kalimat dan teori membuat orang terpana. Tapi setangguh apapun suamimu hari ini ketika di luar rumah, kalau pulang, bagaimanapun dia tetap tiflun kabir. Dia tetap bayi besarmu. Sehingga akhirnya kamu harus betul-betul memiliki sebuah kekuatan untuk memanjakan. Memanjakan seorang suami itu merupakan salah satu di antara pilar kebaikan dan kesolehan seorang wanita. Dan memanjakan itu merupakan salah satu tangki kasih sayang yang bisa menjadikan seorang suami itu mendapatkan ketenangan. Makanya ketika kita mendapati seorang suami pulang ke rumahnya, kadang-kadang seorang wanita harus belajar menjadi babysitter untuk suaminya. Terkadang ya tidak setiap waktu ya. Kalau setiap waktu, nah ini mah biasanya suaminya tidak dewasa. Tapi sesekali dia harus berubah menjadi babysitter untuk merawat suaminya dengan rasa manja. Kadang suaminya pulang, pingin untuk disuapin. Bukan karena dia nggak mampu makan, tapi ketika disuapin maka dia mendapatkan charger energi pada dirinya. Kadang-kadang ketika suami pulang, dibantu, dibuka bajunya. Bukan karena dia tidak bisa buka kancing baju. Tapi karena sesungguhnya ketika engkau membantunya membuka kancing baju itu, sesungguhnya itu merupakan salah satu love language. Tangki kasih sayang yang dia peroleh akan bertambah ketika dia diperlakukan semacam itu. Makanya saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Iyas bin Muawiyah. Iyas binti Auf. Itu merupakan anak dari Umamah bintil Haris. Itu ketika akan menikah putrinya, maka beliau memberikan beberapa nasihat. Nasihat ini kalau kita breakdown ini adalah bagian dari nasihat untuk memperlakukan seorang suami. Terkadang mereka sebagaimana tiflun kabir, bayi besar. Dikatakan oleh beliau, wahai putriku, aku akan menasihatimu dengan 10 poin yang kamu harus eksekusi dan realisasikan pada kehidupanmu. 1. Dan kedua, perlakukanlah suamimu dengan ikhlas. Sampai betul-betul dia merasa puas. Dan
dengarkanlah setiap ucapannya dan taatlah selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan kitabullah. Artinya, seorang suami itu layak mendapatkan servis yang terbaik. Sebagaimana istri juga sebaliknya. Seorang suami berikan servis yang terbaik. Lalu dengarlah apa yang dia ucapkan. Lalu taatlah kepadanya dalam urusan-urusan yang dia sampaikan. Selama dia tidak bertentangan dengan kitabullah, berikanlah ketaatan. Ini 1 dan 2. Yang ketiga dan yang keempat, jagalah penciumannya supaya dia tidak mencium sesuatu yang bau dari dirimu. Makanya benar ya kalau akhirnya para ulama salaf itu berkata, jangan sampai suamimu melihat darah siklus bulananmu, jangan sampai suamimu melihat ingusmu. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu yang bisa ditunggangi setan untuk mencitrakan image buruk istri kepada pikiran seorang suami. Jagalah pandangannya. Ya, jagalah penciumannya dan jagalah pandangannya. Jangan mencium, jangan melihat sesuatu kecuali yang baik dari dirimu. Makanya maaf ya para wanita kalau membuang kotoran-kotoran itu harusnya di tempat-tempat yang tidak kelihatan oleh suaminya. Ya. Setelah menjaga penglihatannya dan penciumannya, Iyas kemudian melanjutkan. Yang kelima dan yang keenam, perhatikanlah waktu tidurnya. Artinya kalau dia tidurnya cukup, enak diajak ngobrol. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, kalau dia belum cukup tidurnya, yang terjadi nanti hanyalah emosi. Biarkan dia istirahat dulu. Karena kalau istirahatnya kurang, dia akan marah-marah. Ya. Kemudian yang keenam, bagaimana kamu perhatikan makannya. Kalau dia sudah makan dan sudah tercukupi dengan makanannya, maka sesungguhnya dia libidonya, syahwatnya sudah tenang kalau sudah makan. Maka bisalah kamu berbicara yang banyak kepadanya. Kayak anak-anak kecil itu, kalau mereka sedang lapar itu nangis. Nangis anak-anak itu. Makanya laki-laki kalau mereka tidak mendapatkan makanan biasanya cenderung emosi. Yang ketujuh dan yang kedelapan, jaga hartanya. Jaga hartanya, anak. Jangan sampai hartanya itu kamu khianati. Nanti dia kecewa. Jaga pula keluarganya. Kalau kamu menjaga bapak dan ibunya dan kamu perlakukan bapak ibunya dengan baik, maka kamu telah mendapatkan seluruh hatinya. Dan hati itu tidak akan mudah terjebak dengan godaan perempuan lain. Yang ke-9 dan ke-10, yaitu janganlah kamu sampai melalaikan perintahnya dan jangan sampai kamu mengumbar rahasianya. Disinilah kita akhirnya paham bahwasanya perkataan yang disampaikan oleh Ummu Iyas binti Auf, anaknya dari Umamah bintul Haris, itu menggambarkan kepada kita seorang wanita, di balik salah satu sisi yang harus dipahami oleh seorang wanita pada kehidupan mereka, seorang wanita itu harus betul-betul mengerti, harus betul-betul memahami bagaimana suaminya itu adalah bayi besar. Makanya jangan malu untuk memperlakukan suami kita sebagaimana baby. Sesekali saja, tidak terus-terusan. Ketika pulang, sudahlah siapkan air hangat. Walaupun dia tidak meminta. Jangan suka mengatakan kan dia tidak minta. Ya iyalah, dia juga terkadang sungkan kalau ingin merepotkan istrinya. Kadang-kadang siapkan alat skincare untuk suami karena mungkin suami kita tidak mau pergi ke salon. Treat dia supaya dia mampu merawat wajahnya, supaya dia merasa punya kebanggaan ketika dia dirawat oleh istrinya. Maka itu merupakan sebuah konsekuensi ketika kita mendapati suami kita itu kayak bayi besar. Jangan menuntut suamimu menjadi sosok sebagaimana di luar rumah. Lalu di dalam rumah itu pun sama. Salah. Banyak istri yang suka berkata, kamu kalau di luar rumah begini, kok di dalam rumah begini sih. Di luar rumah kamu bersahaja, berwibawa, di dalam rumah maunya semuanya diladenin. Lu justru kalau ada seorang suami pulang ke rumahnya, dia ingin diladeni dan berubah daripada di luar rumah, berarti dia telah mendapatkan rumahnya itu adalah tempat yang nyaman. Itulah yang disebut dalam bahasa Arab sakan, bukan hanya sekedar baitun. Maaf ya, kita harus paham bahwasanya rumah itu bisa menjadi baitun, rumah itu bisa menjadi sakanun. Kalau rumah itu hanya tempat kita tidur, namanya baitun. Pokoknya suami, pokoknya orang di dalam anggota keluarga itu pulang, mereka tidur, itu namanya baitun. Tapi kalau rumah yang kita datangi menjadikan kita tenang, namanya sakanun. Kalau suamimu pulang ke rumah, lalu ternyata dia berbeda di luar rumah dengan manjanya, pengen untuk diservis, pengen untuk dibantu, padahal dia bisa menyelesaikan itu
itu semata-mata karena dia telah merasakan ketenangan di dalam rumah. Maka inilah yang menjadikan tadi 10 nasihatnya, yaitu adalah taatilah dirinya sampai dia puas, dengarkanlah ucapannya, tutuplah matanya dari apa yang tidak enak dari dirimu, tutuplah hidungnya dari sesuatu yang menyengat pada dirimu, jaga makannya, jaga tidurnya, karena biasanya kalau 2 perkara itu kurang, dia lebih emosi. Terus bagaimana kamu mentaatinya, bagaimana kamu memuliakan keluarganya, bagaimana kamu menjaga hartanya, bagaimana kamu menjaga rahasianya, itu kamu lakukan. Maka pada saat itu kamu telah memperlakukan seorang laki-laki dengan baik. Karena kita harus paham, wahai seorang istri, laki-laki itu bayi besar. Dan itu sebuah fitrah pada kehidupan mereka, seorang laki-laki. Dia kalau sudah bertemu dengan rumah, kalau istrinya adalah rumah, dia melepaskan beban yang sering dia pakai di luar rumah. Lalu dia seakan-akan berjumpa dengan ibunya. Dia butuh disapa, butuh dipeluk, butuh diusap punggungnya. Karena itulah yang ternyata simpel, sederhana, diperlukan seorang laki-laki dalam kehidupan mereka. Fahami, suamimu adalah bayi besarmu. Itu poin kita. Yang ke-6, apa yang menjadi poin yang harus dipahami seorang istri? Poin yang ke-6 adalah, yang harus dipahami oleh seorang suami pada kehidupan mereka, kok yang dipahami suami? Yang harus dipahami oleh seorang istri sebagai pihak seorang wanita dalam kehidupan hidup rumah tangga, yang dipahami olehnya itu adalah seorang istri itu harus paham cinta suamimu kepada dirimu itu tidak sama kadarnya dengan cinta suamimu kepada ibunya. Kopi dan teh itu sama-sama minuman. Tapi rasanya berbeda, tapi sama-sama minuman. Tapi tidak bisa kita menyamakan antara kopi dengan teh karena rasanya berbeda dan bahan-bahannya juga berbeda. Jangan disamakan. Orang kalau suka kopi tidak mau disamakan dengan teh dan orang yang suka teh tidak mau disamakan dengan kopi. Ya. Karena pada keduanya ada persamaan, sama-sama minuman tetapi ada perbedaan. Kopi dan teh itu tidak akan sama. Maka kita harus paham di antara kewajiban, hal yang harus dimengerti baik oleh seorang istri itu apa? Jangan suka menuntut bahwasanya cinta suamimu kepada ibunya itu disamakan dengan cintamu kepada suamimu itu sama kepada dirimu. Karena apa? Cinta dia kepada dirimu sebagai istri itu cinta kasih sayang. Tapi cintanya dia kepada ibunya itu cinta takzim atas semua jasa yang diberikan ibunya kepada dirinya. Maaf, wahai wanita, maaf, wahai istri. Kamu baru berjumpa dengan suamimu ketika suamimu umur 25, 27, 28, 30. Tapi sebelum umur itu, maka yang merawatnya, maka yang membersihkan kotoran pertama kali, yang berdegap jantungnya selama 9 bulan berbarengan dengan degup jantung anaknya, itu ibunya. Tidak bisa dong ada seorang wanita baru hadir pada teras kehidupan seorang laki-laki ketika laki-laki itu menikah. Lalu dia memaksa supaya sang suami mencintai dia lebih besar daripada sang suami mencintai ibunya. Lalu mengkondisikan suaminya untuk memberikan loyalitas kepada dirinya lebih besar daripada loyalitas dia kepada ibunya. Ini gimana sih cara berpikir yang kayak gini? Maaf ya sebelum saya menyampaikan penjelasannya. Kalau kita sebagai istri sudah mengkondisikan suami kita untuk memberikan loyalitas kepada kita lebih besar daripada loyalitas dia kepada ibunya, demi Allah ya, ibu dan para istri, kamu akan diuji oleh Allah. Anak-anakmu akan mendapatkan pasangan yang juga memperlakukan anakmu yang sama sebagaimana dulu kamu memperlakukan suamimu semacam itu. Ingat itu aja. Tapi kalau seorang istri, dia tahu cinta suami kepada saya itu cinta kasih sayang. Mawaddah. Cintanya dia kepada ibunya itu cinta berbakti. Cinta takzim. Cinta membalas setiap doa yang dipanjatkan, setiap darah yang tumpah, setiap malam-malam yang dilewati oleh ibunya ketika merawat anaknya. Itu cinta yang dia ingin balas.
Janganlah seorang suami dikondisikan seorang istri ketika istri tidak paham, lalu suami itu kebingungan untuk membedakan mana yang harus saya dahulukan. Karena tidak ada yang didahulukan di antara keduanya. Tidak perlu kita mengadu domba antara kuda dengan kucing. Kenapa? Kedua-duanya itu tidak perlu diadu domba. Jangan dibenturkan sesuatu yang memang sejatinya memang berbeda. Makanya kalau ada seorang istri, kok dia merasa cemburu dengan perlakuan suami kepada ibunya. Pertama ya, kalau kamu nanti kalau terus melakukan itu, Allah akan memberikan kepadamu seorang anak yang akan betul-betul sulit untuk berbakti kepadamu karena pasangannya tidak mengkondisikan dia berbakti kepadamu. Sebagaimana dulu kamu mengkondisikan itu kepada suamimu. Maka akhirnya disinilah kita paham itu yang dinamakan cinta. Takzim dia kepada ibunya. Makanya pada kehidupan kita ketika kita berumah tangga. Salah satu di antara hal yang harus dimengerti dengan baik oleh seorang wanita itu apa? Yang harus dimengerti baik pada kehidupan seorang wanita. Jangan pernah membenturkan cintanya dia kepada dirimu dengan cintanya dia kepada ibu dan bapaknya. Justru kamu mendorong dia supaya dia terus berbakti kepada ibu dan bapaknya. Supaya kamu misal ngasih nasihat kepada dia. Misalkan sang suami cerita kok masalah kantor gak selesai-selesai. Katakan sama suamimu. Mungkin kamu sudah lama gak jenguk ibu mas. Mungkin kamu sudah lama gak ngajak bapak jalan-jalan. Kamu sibuk dengan urusan kantormu, semakin sibuk semakin berantakan karena kamu meninggalkan pintu surgamu. Katakan itu supaya anakmu pun akan mengatakan itu kepada dirimu ketika nanti tua. Hari ini kita sering sekali terseret kepada setiap kasus keluarga antara seorang istri, antara seorang suami dengan mertuanya. Lalu kita di luar sok ikut-ikutan berkomentar pada teras kehidupan orang yang sejatinya kita tidak paham. Masalah antara mertua dengan menantunya itu masalahnya tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang satu sisi. Makanya inilah yang menjadikan kita, yang memahamkan kepada kita pada kehidupan kita. Kita harus mengerti, kita harus paham bahwasanya seorang wanita kalau dia terus belajar untuk membedakan kadar cinta seorang suami kepada dirinya dan kadar cinta suami kepada ibunya, kamu akan beruntung. Kasihan sekali. Kehidupan laki-laki itu biasanya berantakan kapan? Kalau dia sudah memberikan loyalitas kepada istrinya jauh lebih besar kepada ibunya. Dan kalau ada seorang istri, kok dia menyadari, loh kok loyalitas kamu kepada saya lebih besar daripada loyalitas kamu kepada ibumu. Harusnya istri yang tahu ilmu dia mengatakan, mas gak boleh kayak gini, ini salah nih prosedurnya. Harusnya kamu pertama dulu itu kepada ibumu dulu. Baru kepada saya. Karena sesungguhnya, ingat, kalaulah ada seorang suami kok lebih loyal kepada istrinya daripada kepada ibunya, Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis yang sahih. Kalau ada wanita lebih taat kepada istri, kalau ada laki-laki lebih taat kepada istrinya daripada kepada ibunya, Allah akan ngasih dia dengan anak. Yang anak itu lebih loyal kepada teman gengnya daripada kepada ibu dan bapaknya. Jadi kalau hari ini sering kita jumpai anak-anak yang tidak pandai cerita kepada bapak ibunya. Kadang-kadang anak itu kalau mau cerita kepada bapak ibunya mereka ngomong, alah mana tahu bapak ibu tentang apa yang kita omongkan. Dia nggak akan ngerti, dia nggak akan paham. Kenapa ada anak yang sekarang tidak bisa cerita kepada bapak dan ibunya? Kata Rasulullah, salah satunya disebabkan ketika seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya daripada taatnya dia kepada ibu dan bapaknya. Maka ini yang menjadikan kita harus paham pada poin yang ke-6 ini, seorang wanita sebagai istri harus punya ilmu. Ada sisi lain yang harus dilakukan seorang istri. Dia harus pandai membedakan cinta suaminya kepada dirinya adalah cinta kasih sayang dan cintanya dia kepada orang tuanya adalah cinta keridhaan dan takzim. Dan itu kalau difahami dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah kemuliaan bagi seorang wanita sebagai seorang istri. Ini yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Gimana?
Masih siap untuk mengikuti atau mungkin sudah terasa capek? Kalau capek kita minum dulu. Yang ketujuh, salah satu di antara hal yang harus difahami oleh seorang wanita itu adalah bagaimana seorang wanita ketika dia telah menjadi istri, dia harus memiliki sifat fitrah yang paling berharga pada kehidupan seorang wanita, yaitu adalah sifat malunya. Sifat malu ini merupakan salah satu di antara perhiasan paling mahal pada kehidupan wanita hari ini. Karena banyak wanita hari ini, maaf, sudah tidak memiliki rasa malu walaupun dia telah menjadi istri bagi seseorang. Dan terkadang, maaf, akhirnya bisa menjadi sumber fitnah bagi kehidupan laki-laki lain selain dari suaminya. Maka salah satu di antara kebaikan seorang wanita adalah kalau dia sudah menjadi istri, satu, tambahkanlah sifat malumu bahwasanya hari ini kamu telah menjadi milik seseorang. Dan yang kedua adalah bagaimana dia tidak menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Hari ini banyak wanita dengan seluruh sosial medianya akhirnya menjadi fitnah bagi laki-laki lain. Dia sudah memiliki suami, tapi dia akhirnya menjadi fitnah. Disenangi sama laki-laki, disenangi sama anak muda. Bahkan tidak sedikit anak muda yang hari ini berani untuk menggoda istri orang lain walaupun dalam bentuk bercanda. Tetapi itu tidak pantas sebenarnya. Gimana tante, kalau suaminya nanti sudah tidak lagi suaminya, nanti saya menggantikan posisi suaminya. Walaupun itu bercanda, tapi ini menggambarkan bahwasanya kalau seorang laki-laki mendapati istrinya tidak lagi memiliki sisi malu, dan akhirnya bisa menjadi fitnah bagi kehidupan laki-laki lain, maka akhirnya sedih. Makanya terkadang kita harus memahami seorang laki-laki itu memiliki sifat pencemburu yang besar. Dan kalau suamimu itu semakin solih, kamu harus paham. Kalau suamimu semakin solih, maka sesungguhnya suamimu ketika semakin solih, maka dia memiliki kecemburuan yang besar. Dan kamu dengan sifat malumu, dengan sifat dirimu ketika tidak ingin menjadi fitnah bagi laki-laki lain, maka kita akhirnya bisa memahami kalau ada sebagian para lelaki yang terkadang merasa keberatan seorang istri memiliki sosial medianya, karena terkadang seorang suami terbakar cemburunya ketika kecantikan, paras sang rupawan yang dimiliki istrinya menjadi konsumsi publik untuk bisa diakses dan dilihat oleh setiap orang. Istri kita itu aurat. Dan kita sebagai wanita juga harus paham bahwasanya kita termasuk aurat yang seharusnya menjaga diri kita. Makanya ketika kita memiliki sifat malu, ketika kita berusaha untuk tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, maka itu salah satu keterampilan keimanan pada diri kehidupan seorang wanita. Dan itu akan memberikan keberkahan. Saya teringat kepada kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara sahabat besar yang menjadi penduduk surga. Beliau itu memiliki rasa cemburu yang besar kepada istrinya. Makanya kalau istrinya habis duduk, lalu beranjak istrinya pergi dan berjalan, beliau akan menjaga bekas tempat duduk istrinya itu setengah jam. Kenapa? Karena beliau tidak mau kehangatan dari bekas badannya istrinya itu dinikmati sama laki-laki lain. Walaupun hanya hangatnya tempat duduk ketika habis didudukin oleh istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang beriman itu memiliki rasa cemburu. Makanya kita menjumpai bagaimana para sahabat dulu, salah satunya Umar bin Khattab, ketika mendapati istrinya bernama Atikah, beliau itu selalu mengkondisikan Atikah supaya kalau bisa sholatnya di rumah saja dan tidak perlu ke masjid. Karena rasa cemburu. Maka sesungguhnya seorang wanita hari ini apabila mereka mampu menjaga dirinya, lalu dia tidak lagi tertarik untuk memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain, maka itu menyenangkan sekali istri. Itu menyenangkan sekali suaminya. Karena sang suami tahu bahwasanya istri itu bukan komoditi yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Karena istri adalah harta berharga seorang laki-laki. Belum lagi yang kita khawatirkan apabila terkena penyakit ain. Yang kita khawatirkan ketika istri kita kena penyakit ain dari orang yang melihatnya, memujanya, lalu akhirnya menjadi fansnya secara rahasia, maka itu akan menjadi banyak masalah pada kehidupan. Makanya disitulah kita paham. Poin yang ketujuh, salah satu di antara sisi lain sebagai seorang wanita, ketika kamu menjadi istri, peliharalah sifat malu.
Karena sifat malu itu merupakan bagian dari sebuah indikator dan kriteria keimanan. Makanya Nabi Musa ketika menikah dengan seorang wanita, kesolihan wanita itu diukur dari kriteria rasa malunya wanita itu ketika berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi disitulah kita paham, itulah yang menjadikan kita mengerti dengan baik bahwasanya salah satu di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang istri yaitu adalah memelihara sifat malunya dan tidak menjadi sebab fitnah bagi orang lain. Ya, jangan mengatakan begini, "Kalau saya kan sudah jadi istri orang, masa ada yang mau?" Jangan pura-pura di dalam perahu, jangan pura-pura, jangan menjadi pura-pura dalam perahu, jangan pura-pura tidak tahu. Yang namanya wanita itu tetap menjadi fitnah walaupun kamu sudah punya miliknya orang. Karena tidak setiap orang yang melihatmu, tidak setiap orang yang memandangmu hatinya bersih. Banyak orang yang melihatmu, memandangmu, hatinya itu ada penyakit. Lalu dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya apa yang menjadi keinginannya itu musibah bagi dirimu. Contoh, dia menginginkan kehancuran rumah tanggamu, dia menginginkan kehancuran keluargamu. Yang mana keinginan itu didasarkan karena dia melihat. Lalu dia membuat angan-angan. Coba saya bisa menikahi wanita ini dan coba wanita ini pisah dari suaminya. Dan itu akan menjadi sebuah musibah. Ketika wanita itu tahu hari ini mereka hidup pada zaman ketika banyak laki-laki memiliki penyakit pada hatinya, maka seorang istri harus paham, walaupun suaminya mungkin belum mengkondisikan karena belum menyadari ilmunya, tapi seorang wanita ketika dia sholihah, maka dia sudah berusaha. Dia sangat menjaga foto pribadinya. Dia sangat menjaga pose-pose dirinya supaya tidak banyak kelihatan orang. Supaya, sekali lagi, itu menjaga fitrahnya untuk memiliki sifat malu dan itu merupakan bagian dari upaya dia. Supaya dia tidak menjadi sumber fitnah bagi kehidupan laki-laki lain. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, yang harus dipahami seorang wanita itu apa? Yang kedelapan yang harus dipahami oleh seorang wanita, yaitu adalah bagaimana seorang wanita pada kehidupan mereka, disampaikan oleh para ulama, seorang wanita itu jangan gampang mengumbar perasaannya kepada orang lain tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Kita harus paham, apa yang ada di dalam keluarga kita itu aurat. Maaf ya, kenapa kita kalau mengetuk pintu rumah seseorang tidak boleh berdiri tepat di depan pintu rumah? Supaya ketika dibuka pintu rumah itu, tamunya tidak langsung memandang ke dalam rumah itu. Kenapa? Apa yang di dalam rumah itu aurat. Makanya di situ ada syariat meminta izin masuk rumah. Kenapa ada syariat minta izin masuk ke rumah? Karena tidak setiap orang itu berhak masuk ke dalam rumah kita. Karena rumah kita itu aurat. Kalaulah kamarmu, kamar mandimu, kamar pribadimu itu adalah aurat untuk dirimu dan keluargamu, maka sesungguhnya kita juga harus paham masalah keluarga itu juga sebenarnya adalah aurat. Banyak perempuan yang gampang sekali mereka dengan begitu mudahnya kalau ada masalah yang terjadi pada dirinya dengan suaminya, lalu dia menyampaikan kepada banyak orang, seakan-akan dia mengambil toa, lalu teriak-teriak kepada banyak orang. Lalu dia ingin setiap orang itu mengetahui masalah yang terjadi dan menimpa kepada dirinya. Pertanyaan kita, buat apa? Orang itu pun tidak akan membantu karena dia juga punya banyak masalah. Dan kalau kita semakin banyak menyampaikan masalah yang terjadi pada keluarga kita kepada orang lain, justru semakin banyak kepala yang tahu, semakin susah menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga itu. Karena setiap orang memiliki pemahaman secara subjektif. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, minal birri kitmanul masaib. Termasuk salah satu kebaikan itu, yaitu adalah ketika kamu pandai menyembunyikan setiap musibah, setiap ujian yang kamu dapatkan, salah satunya pada keluargamu supaya tidak kelihatan orang lain dan tidak perlu diketahui orang lain. Kalau ada seorang istri karena memang kelemahannya itu pada lisan dan pada jempol, kalau hari ini kan lisan itu digantikan jempol, kelemahan wanita itu pada jempolnya suka bercerita kepada orang lain. Semakin kamu menaruh di Instagram story, menaruh di WhatsApp story, bukan semakin akan menjadi baik, tapi justru akan semakin porak-poranda kehidupan keluargamu ketika akhirnya diketahui dan menjadi konsumsi publik.
Makanya indah ketika Allah itu menyampaikan bahwasanya antum libasul lahunna wa hunna libasul lah. Bahwasanya kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagi dirimu. Sehingga akhirnya fungsi pakaian itu saling menutupi. Makanya kalau sedang ada masalah kita dengan pasangan kita, jauhkan handphone, jauhkan ini iPad yang tersambung dengan sosial media. Tidak usah membuat status yang seakan-akan membuat orang penasaran. Tiba-tiba statusnya hitam, tiba-tiba emotikonnya itu nangis. Seakan-akan orang nanti tertarik dan di situ setan menumpang menjadi penumpang gelap. Makanya akhirnya bagaimanapun kondisi suami dan istri kita itu tetap itu adalah pakaian bagi kita. Kalau kamu ceritakan suamimu, kamu sedang membuka aurat dirimu sendiri. Kalau ada seorang suami menceritakan istrinya, dia sedang membuka dan menyobek pakaian dia sendiri sampai kelihatan auratnya. Maka akhirnya disinilah poin yang ke-8. Bagi seorang istri, apapun masalah, diam. Ambil satu tempat untuk istirahat, untuk menenangkan hati kita, untuk mengistirahatkan pikiran kita, tapi jangan dekat dengan sosial media. Karena wanita, titik lemahnya itu lisannya. Dia suka cerita, dan hari ini cerita diwakili dengan apa yang kita tulis di sosial media. Kalau kasus sudah viral, kita yang akan kebingungan, kita yang sedih. Dan akhirnya orang menghujat, orang membuli, dan tercipta pro dan kontra antara kita dan suami kita. Ketika orang tidak memahami masalah dari awal, dari hulu sampai hilir. Inilah yang penting untuk kita harus mengerti. Dan inilah perkara yang sejatinya harus kita lakukan dan harus kita jaga. Supaya tidak terjadi seorang istri yang membuka aib sendiri ketika menceritakan keburukan dari suaminya. Jangan suka membuka aib suamimu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah bagaimana pada kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita menjadi seorang istri, jangan suka mempersoalkan masalah-masalah kecil dan remeh. Karena ada seorang ulama besar namanya Syekh Khamis. Beliau memiliki keluarga sudah puluhan tahun. Ketika beliau ditanya, apa sebab dan rahasia supaya kehidupan kami harmonis? Maka Syekh Khamis itu mengatakan jangan suka mempersoalkan masalah-masalah remeh dan kecil. Maka ini menjadi nasihat yang sejatinya nasihat ini untuk istri dan nasihat untuk suami. Maka biasanya banyak sekali masalah-masalah kecil yang biasanya menguji perasaan seorang istri. Lalu akhirnya ketika terlibat satu pertengkaran, satu percekcokan, maka masalah-masalah kecil itu dilibatkan menjadi materi pertengkaran. Kalau materi kecil itu akhirnya menjadi sebab pertengkaran dan kita terbiasa mempersoalkan masalah kecil karena atas nama perasaan yang dominan pada seorang istri, maka akhirnya itu yang akan menjadi sebab bagaimana kehidupan hidup rumah tangga itu bergerak terus dan susah mendapatkan ketenangan. Kita pada kehidupan seorang suami dan kehidupan seorang istri harus terbiasa untuk menganalisa sebuah perkara yang datang. Walaupun ini merupakan ujian bagi wanita. Dia menganalisa ini penting atau tidak penting. Penting ataukah sekedarnya saja. Karena ketika dia paham ini merupakan perkara yang tidak penting, ya tidak usah dibicarakan. Terkadang kita memaklumi. Ya. Kalaupun harus menyampaikan nanti pada saat yang lain. Ketika kondisinya kondusif, maka baru disampaikan apa yang harusnya terjadi. Tapi tidak berarti akhirnya kita mempersoalkan masalah-masalah kecil terus-menerus. Perkataan yang disampaikan oleh Syekh Khamis itu luar biasa. Menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu di antara ujian hidup rumah tangga itu terkadang bukan masalah besar. Tapi masalah-masalah kecil yang bertumpuk-tumpuk dan selalu dimasalahkan dan tidak kelar-kelar masalah-masalah kecil itu untuk diselesaikan dan dibiasakan untuk selalu membicarakan masalah-masalah remeh, itu yang akhirnya menjadikan gunung masalah itu terbentuk. Tidaklah gunung terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul. Tidaklah api unggun itu besar kecuali ranting-ranting kecil yang terlalu banyak. Maka biasakanlah
Jangan sampai kita membiasakan untuk mempermasalahkan kerikil-kerikil kecil yang akhirnya tanpa kita sadari sering kita jadikan tema untuk bertengkar. Lalu kerikil-kerikil itu membentuk gunung besar dan kita tertimbun dan tertimpa gunung besar itu ketika mempersoalkan masalah kecil. Makanya mintalah kepada Allah supaya kita tidak disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dan salah satu indikator, kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu indikator seorang suami dan istri tidak disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat itu apa? Dia tidak mempersoalkan masalah-masalah remeh. Tidak mempersoalkan masalah-masalah recehan. Yang sejatinya masalah remeh dan recehan itu memang boleh kita bicarakan, kita musyawarahkan, tapi tidak boleh menjadi alasan bertengkar. Alasan seorang suami lupa, tidak usah dipersoalkan panjang lebar. Boleh sesekali kecewa. Tapi setiap suami lupa langsung dikomentari dengan kata-kata yang menyakiti, menyudutkan, mendiskreditkan. Lama-lama akhirnya apa? Menjadi bom waktu dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang harus dipahami. Jangan terbiasa mempersoalkan masalah kecil. Yang berikutnya, termasuk salah satu perkara yang harus kita lakukan pada kehidupan kita di dalam hidup rumah tangga. Yang ke-10, yaitu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan sebagai seorang istri mengkondisikan hati kita untuk senantiasa menjaga kondisi sehatnya hati kita, terutama ketika kita mengandung. Kita belajar dari sebuah kisah yang disampaikan di dalam riwayat-riwayat yang ada sebelum Rasulullah lahir. Ternyata Nabi Yakub, ketika masih muda, ketika akan menikah, beliau itu ingin menikahi seorang wanita yang bernama Rachel. Ketika dia mendatangi keluarga Rachel untuk melamar Rachel menjadi istrinya, ternyata Rachel ini punya kakak yang bernama Leah yang belum menikah. Maka sang orang tua mengatakan kepada Nabi Yakub, mana maharnya? Saya tidak punya harta. Ya sudah, dia menggembala kambing dengan waktu tertentu. Setelah beberapa tahun menggembala kambing, datang kepada sang bapak untuk meminta sang anak karena dia telah bekerja menjadi mahar. Ternyata sang bapak mengatakan, kalau bisa nggak usah nikahi Rachel, kamu nikahi Leah aja. Anak saya yang lebih tua belum menikah. Akhirnya Nabi Yakub menerima. Akhirnya dia menikahi Leah. Ternyata ketika menikahi Leah itu sadar kalau suaminya Yakub itu masih cinta kepada adiknya Rachel. Akhirnya terbakar cemburu. Makanya akhirnya punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Akhirnya memiliki anak. Yaitu anaknya sampai 10. Tapi Leah itu tahu bahwasanya sang suami tetap mencintai Rachel. Setelah punya anak 10, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menikahi Rachel dan punya 2 anak, Bunyamin dan Yusuf. Ketika punya anak, 10 anaknya, itu akhirnya dia cemburu, dia hasad kepada Yusuf. Ya karena ibunya juga terbakar cemburu. Dari kisah Israiliyat ini, point of view-nya itu apa? Kadang-kadang seorang wanita, mereka itu tertuntut dan terkondisi untuk menjaga kesehatan hatinya, kelapangan dadanya. Karena pada dasarnya apa yang terjadi pada dirinya itu sangat berdampak besar pada kualitas keturunannya. Ya, makanya inilah pula yang harus dipahami seorang suami juga. Ini poin yang ke-10 ini berkaitan suami juga. Seorang suami itu harusnya paham kalau istrinya lagi hamil, dia harus menenangkan istrinya, melapangkan istrinya, mengajak istrinya banyak bersabar, banyak memaafkan. Kenapa? Apa yang dirasakan oleh istrinya itu sangat berdampak besar pada kualitas janin yang dia kandung. Makanya sebagian riwayat mengatakan kenapa 10 anaknya Nabi Yakub dia benci sama Yusuf. Karena itu juga salah satunya mereka dapatkan karena ibu mereka cemburu kepada ibunya Yusuf yang bernama Rachel. Maka itu pula yang menjadikan akhirnya seorang wanita ketika dia menjadi istri, dia harus selesai dengan PR besarnya. Dia harus selesai dengan dendamnya, dia harus selesai dengan emosinya, dia harus selesai dengan berbagai macam hal yang terjadi pada kondisi kejiwaannya. Kenapa? Dia mengandung. Dan apa yang dikandung itu sangat terpengaruh dengan kondisi dan keadaan seorang wanita ketika sedang hamil. Makanya sang suami juga harus paham tentang masalah ini.
Kalian para suami, kalau kalian mendapati istri kalian hamil, menyusui, jaga kondisinya, jaga kelapangannya. Karena ketenangan seorang istri ketika mengandung dan menyusui, itu sangat mempengaruhi kualitas air susu yang diminum oleh anak-anaknya. Maka yang ke-10 yang harus dipahami dengan baik oleh seorang wanita itu apa? Manajemen hati itu penting bagi seorang wanita. Supaya kualitas anak, air susu, dan kualitas pendidikan anak menjadi lebih mudah. Disebabkan ketika sang ibu betul-betul paham bagaimana mengkondisikan hati. Makanya maaf ya, ada sebuah kisah sebelum saya menutup poin yang ke-10. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang anak. Ketika dia lahir, lalu setelah besar itu mengalami banyak masalah. Ternyata ketika dipelajari alurnya, ditanya ibunya, ibu dulu ketika pas mengandung, mengharapkan anak apa? Saya mengharapkan anak laki-laki. Dan itu terus tertanam di dalam hati sang ibu. Ternyata anaknya perempuan. Dan ternyata keinginan hati yang dimiliki seorang ibu ingin punya anak perempuan, ternyata yang dikandung anak laki-laki, itu anaknya itu bisa merasakan keinginan ibunya dan dia merasa bahwasanya dia tidak sesuai harapan ibunya. Jadi akhirnya ketika anak itu bertumbuh gitu, agak kurang dekat dengan ibunya, ditanya kenapa kok nggak bisa dekat sama ibunya. Ibunya lalu disuruh untuk merenung dan mengevaluasi. Ibu coba dievaluasi kenapa itu. Dibuka ini tidak ketemu jawabannya. Dibuka ini tidak ketemu jawabannya. Dibuka ini tidak ketemu jawabannya. Lah pas ketemunya itu gimana? Ibu dulu pas mengandung pengen punya anak apa? Pengen punya anak perempuan. Ternyata yang lahir anak laki-laki. Ternyata keinginan untuk punya anak perempuan itu diserap oleh sang janin di dalam kandungannya. Sehingga akhirnya itu berdampak ketika anak itu lahir dan ketika tumbuh besar. Disitulah kita paham. Kenapa seorang wanita terkondisikan untuk manajemen hatinya dan seorang suami wajib ini untuk menjadi partner supaya istrinya itu tenang hatinya. Karena itu berdampak besar pada kualitas anak-anak mereka. Itu poin yang ke-10. Sekarang kita menuju kepada poin yang ke-11. Poin yang ke-11 ini mungkin hampir mirip dengan poin yang dimiliki oleh seorang laki-laki ketika memahami sebagai seorang suami. Maka poin yang ke-11 ini adalah sebagai seorang istri, engkau harus memahami tentang tabiat dan karakter dasar dari suamimu. Bukankah Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat, ketika beliau memahami karakternya kuda, ketika tidak mau masuk ke kota Mekah, beliau berkata, tidak ada yang menghalangi kuda itu, kecuali sebagaimana yang menghalangi gajah ketika dulu pernah masuk ke kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Rasulullah itu memahami tentang karakter hewan sekalipun beliau memahami. Ini memberikan sebuah penjabaran yang panjang, bahwasanya di antara keterampilan kita sebagai seorang wanita, sebagai istri dalam hidup rumah tangga, yaitu adalah ketika kita memahami karakter dasar dan tabiat dasar suami kita. Dan itu harus kita lakukan sebagaimana yang dilakukan Zainab binti Hadir ketika beliau dinikahi oleh Surah Al-Qadhi. Maka pada saat itu Zainab binti Hadir berkata kepada Surah Al-Qadhi, apa sih yang membuatmu senang dan apa yang tidak membuatmu senang? Maka Surah Al-Qadhi menyampaikan semuanya dan menyampaikan yang tidak dia sukai. Maka pada saat itulah istrinya betul-betul memahami karakter dari sang suami. Makanya betul, Al-Surah Qadhi itu sampai mengatakan aku menikah dengannya selama 20 tahun tapi dia tidak pernah membuatku marah. Nah inilah yang menjadikan kita harus memahami karakter dasar dari suami kita. Contohnya, di antara hal basic yang kita harus pahami dari istri kita itu adalah love language-nya apa, karakter dasarnya apa, dan bagaimana sifat tentang karakteristik dirinya itu apa. Contoh, karakteristik dirinya itu adalah apakah dia orangnya introvert ataupun ekstrovert. Ini harus kita paham. Supaya kita tidak salah menafsirkan kalau dia orangnya ekstrovert sering keluar. Bukan karena tidak sayang sama kita dan tidak betah di rumah. Ya karena memang charging dia itu ketika dia bertemu dengan banyak orang. Kalau dia ternyata introvert dan sering berada di rumah, bukan berarti dia orangnya pasif. Jangan disamakan dengan suami, istri, teman kita. Karena bisa jadi memang suami teman kita, dia orangnya adalah ekstrovert. Sehingga akhirnya kalau paham, lebih memudahkan kita untuk memperlakukannya. Kita juga harus memahami yang kedua.
yaitu love language-nya. Love language-nya itu apa? Love language itu ada 5. Ada physical touch, ada namanya act of service, ada namanya gifts, ada namanya word of affirmation, dan ada yang namanya quality time. Bahwasanya tangki kasih sayang manusia atau seorang laki-laki dan perempuan itu kan beda-beda. Ada yang tangki kasih sayangnya itu sentuhan, ada pelayanan, ada hadiah, ada pengakuan, dan ada waktu kebersamaan. Nah, setiap orang itu beda-beda. Kalau saya, itu adalah act of service. Saya itu pelayanan. Istri saya lebih quality time. Ya. Kalau kita paham tangki kasih sayang yang semacam ini, maka akhirnya kita bisa memperlakukan suami kita sesuai dengan karakternya. Kalau ternyata suami kita love language-nya adalah gift, hadiah, ya kita sering kasih hadiah. Kalau suami kita ternyata karakternya adalah affirmation, yaitu pengakuan, ya harus kita puji, harus kita respect, harus kita sampaikan sisi kelebihannya, keistimewaannya, jangan dijatuhkan pencapaian yang telah dia lakukan. Dan itu sangat membantu sekali proses kita mengenali pasangan kita. Yang ketiga, kita memahami bagaimana basicnya dia. Ada orang koleris, sanguin. Ada orang itu koleris itu orangnya tegas karena mungkin tipenya kayak seorang karakter pemimpin. Ada sifatnya itu melankolis, orangnya sensitif. Ada yang sifatnya itu sanguin, orangnya itu sanguin itu gembira di mana-mana. Ada yang namanya plekmatis, orangnya cinta damai dan tidak suka konflik. Nah, ini kalau kita paham, maka menjadikan kita akhirnya paham karakternya dan tidak perlu bagi kita mendiskreditkan dan menyudutkan. Kalau suami kita contohnya plekmatis gitu, ya sudah, nggak apa-apa, kita paham, nggak usah kita kamu sih plekmatis gitu. Jangan gitu. Sebagaimana kalau dirimu melankolis, kamu kan juga tidak mau disebut kamu ini melankolis deh. Kita tahu tentang karakter pasangan kita bukan untuk mendiskreditkan dan menganggap keistimewaan. Karena 4 sifat ini beda-beda dan memiliki keistimewaan yang masing-masing dan dibutuhkan pada kondisi kehidupan beragam pada perjalanan hidup. Maka ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham, ini namanya karakter dasar. Ya. Jadi bagaimana kita memahami tentang karakternya, sifatnya, itu merupakan bagian dari satu ilmu yang harus dimengerti oleh seorang istri dalam kehidupannya sebagai seorang wanita di dalam hidup rumah tangga. Jangan sampai kamu tidak tahu karakter suamimu itu apa. Karena itu akan menyebabkan banyak pertengkaran. Yang ke-12, yaitu adalah seorang wanita harus banyak mengasah kemampuan memasak. Memang jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban memasak di dalam rumah tangga, tapi kewajibannya adalah menyediakan makanan. Tapi ketika seorang wanita dia memiliki kemampuan memasak, dia biasanya mendapatkan entry point yang lebih daripada wanita yang jarang masak di dalam rumah. Karena pada dasarnya, kenapa masakan istri, masakan seorang ibu itu terkadang sangat lezat, melebihi kemampuan chef ketika memasak. Karena simple, karena sesungguhnya chef itu mereka memasak hanya mendapatkan profit dari gaji tinggi di restoran. Istri kita, ibu kita, kenapa masakannya tulus, begitu lezat kita rasakan? Simple, karena sesungguhnya mereka memasak dari hati. Maka sesungguhnya saya itu selalu senang kalau istri saya masak. Saya selalu berkata dan memuji kalau Bibu itu memasak dan mengatakan kepada Bibu, Bu, senang banget kalau Bibu masak dan memang masakan Bibu sangat saya sukai. Karena dia memasak dengan cinta. Beda dengan warung Padang, dengan warteg ketika masak. Karena ingin mendapatkan keuntungan untuk mereka. Makanya akhirnya saya teringat kepada sebuah riwayat. Sahabat Sahal radhiyallahu anhu itu menceritakan, kami dulu, sebagian para sahabat itu senang pada hari Jumat. Kenapa? Karena ada wanita tua yang sering memasak ubi, lalu dikasih biji-bijian, dimasak dengan enak di kualinya, dan membagikan kepada kami dan sebagian sahabat yang lainnya. Akhirnya setiap hari Jumat itu kami senang sekali dan selalu kami menantikan hari Jumat. Karena pada hari Jumat kami makan di rumah wanita tua itu yang dia pandai memasak ubi dan biji-bijian. Riwayat ini riwayat sahih. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara keistimewaan seorang wanita, kalau dia bisa masak, dia mengasah keterampilannya untuk memasak, maka itu akan menjadi sisi
poin lebih untuk seorang wanita. Ya kalau memang tidak kalau memang tidak bisa ya nggak usah dipaksa. Kan saya cuma mengatakan ini entry point saja. Yang akhirnya ketika ada kemampuan seorang wanita ketika dia memasak, maka menjadikan seorang suami lebih sayang, lebih cinta. Dan tentunya bisa membanggakan masakan istrinya di depan circle-nya. Nah ini termasuk salah satu di antara hal yang bisa diusahakan. Tidak ada kemampuan di atas muka bumi ini kecuali bisa diasah. Ada yang mendapatkan kemampuan karena dari keturunan, tapi ada orang yang memiliki kemampuan karena diasah. Dan salah satu di antara ilmu yang harus diasah pada kehidupan seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, yaitu adalah kemampuan dia ketika bisa memasak. Yang berikutnya, yang ke-13, yang harus kita pahami, bahwasanya di antara perkara yang harus kita mengerti, menjadi seorang istri di dalam rumah tangga itu harus memiliki sebuah rasa bangga dan rasa mensyukuri ketika dia menjadi istri dalam satu biduk rumah tangga. Hari ini banyak wanita yang mereka merasa tidak pede. Mereka merasa tidak percaya diri ketika dia hanya menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Ketika statusnya hanyalah IRT, ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga itu merupakan satu kemuliaan. Maka ketika engkau membersamai anak-anakmu, ketika kamu menyambut suamimu ketika pulang kerja, itu merupakan hal paling mahal yang tidak setiap orang bisa melakukan perkara itu. Anak-anakmu akan tercipta bonding yang kuat dengan ibunya ketika ibunya setiap waktu dan setiap saat ditemui dan ditemukan oleh anak-anaknya. Karena anak itu secara fitrah, dia cari ibunya. Saya tidak mengatakan wanita bekerja itu salah. Kalau semua syarat yang menerangkan tentang wanita bekerja itu dipenuhi, maka bekerjanya wanita itu tidak salah. Cuma kalau saya ditanya, mana yang lebih utama, wanita yang di dalam rumah dan wanita yang bekerja? Ya, saya akan mengatakan dalam satu sisi dan perspektif wanita di rumah itu lebih utama. Maka seorang wanita ketika dia menjadi ibu rumah tangga di balik dinding-dinding rumahnya, maka itu tidak bisa disalahkan. Justru itu harus dimiliki sebuah proses kebanggaan. Dan tidak boleh seorang wanita itu merasa inferiority complex. Dia merasa tidak percaya diri ketika sekolahnya S1, sekolahnya S2, lalu hanya menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada kata dan diksi yang benar kalau ada orang yang mengatakan hanya ibu rumah tangga. Hanya itu ditinggalkan, dibuang. Ibu rumah tangga itu profesi tertinggi. Maka ketika banyak anak-anak sering rindu kepada ibunya dan bertegur sapa dengan ibunya dengan telepon ketika ibunya belum pulang ke rumah, lalu dia bersama dengan khadimah atau mbak yang ada di rumah, maka ibu, istri yang hari ini engkau berada di dalam rumah, maka kamu itu harus bangga ketika kamu berada di dalam rumahmu. Dan ketika rumah itu menjadi satu tempat yang paling Allah cintai dari dirimu. Wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kamu di dalam rumah. Karena tidak ada zat yang menginginkan kamu untuk tetap berada di dalam rumahmu kecuali adalah Allah pemilik alam semesta. Kadang-kadang bosan, wajar. Kadang-kadang penat, biasa. Tidak apa-apa, ngomong sama suami. Saya bosan, saya penat, ayo ajak jalan-jalan saya. Dan itu hal yang insya Allah lebih mulia daripada kita menjumpai banyak wanita yang mereka bekerja bukan karena tuntutan, tapi karena tren. Sebenarnya sang suami sudah cukup memberikan rezeki, tapi dia tetap mau bekerja karena dia tidak mau untuk bosan. Bosan, saya tidak bisa untuk dikekang, biarkan saya pergi. Padahal nafkah dari suaminya lebih daripada cukup. Kalau ada wanita yang dia bekerja karena kebutuhan mendesak, mungkin masih kita maklumi. Dan semoga itu menjadi pahala besar untuknya membantu suaminya. Tapi tidak sedikit banyak wanita hari ini, mereka itu tidak pede menjadi seorang istri ketika hanya menjadi ibu rumah tangga. Dia lebih senang berada di lingkungan kantor, yang terkadang dia meninggalkan fitrahnya di dalam rumah, lebih sering ketemu teman kantornya daripada anak dan suaminya. Janganlah, tidak usah. Fitrahnya laki-laki itu pingin wanita itu di dalam rumah. Ibu harus paham, fitrahnya suami ibu itu supaya ibu senang di rumah. Itu fitrah laki-laki yang baik. Kemudian yang ke-14. Di antara hal yang harus dipahami dari sisi seorang wanita itu adalah
dia harus belajar bagaimana menasihati seorang suami. Tentunya yang harus kita benarkan dulu posisi fikihnya. Seorang istri tidak ada kewajiban meluruskan suami. Kalau suami berbuat dosa, itu antara dia dengan Allah. Sang istri tidak akan ditanya dan tidak mendapatkan hukuman atas dosa seorang suami. Tidak sebagaimana sebaliknya ya. Kalau suami bertanggung jawab atas dosa istrinya. Maka ketika kita ingin menasihati suami, tolong mari kita perhatikan tata cara ketika mengingatkan suami. Bagaimana kita memperhatikan waktunya, kondisinya suami bagaimana, itu penting sekali. Karena maaf ya, dalam sholat, tentunya kalau ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan. Maka makmum laki-laki kalau mengingatkan seorang imam ketika salah mengucapkan subhanallah. Kalau makmum perempuan ketika mengingatkan seorang imam, itu caranya tidak membaca subhanallah. Tapi, lagi. Caranya mengingatkan begitu. Kenapa beda? Karena fitrahnya memang beda. Kenapa kok perempuan tidak dengan suara? Karena memang kelembutan suaranya itu ketika dia tahu caranya mengingatkan itu yang akan nyampe kepada suaminya. Banyak hari ini, banyak wanita memiliki keinginan yang baik, bahasa cinta dia kepada sang suami. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana membahasakan, tidak ngerti kondisi, tidak tahu kapan harus menyampaikan, akhirnya cinta yang dia sampaikan lewat mengingatkan, reminder kepada suaminya tidak nyampe. Kenapa tidak nyampe? Karena terlalu kasar, karena terlalu keras, karena keluar dari fitrahnya sebagai perempuan. Ataupun ketika mengingatkan tidak nyampe kepada sang suami ketika mengingatkannya pada kondisi ketika suami sedang letih. Kurang tidurnya, kurang makannya. Lalu akhirnya baru disampaikan nasihat ketika kondisi semacam itu. Tidak bisa kayak gitu. Makanya termasuk yang harus selalu dihadirkan adalah cara kita menasihati suami itu kapan. Nah tentunya terkadang cara menasihati suami tidak selalu harus melalui perkata. Tapi diwujudkan dalam bentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dan seorang istri harus paham ini. Banyak istri yang akhirnya menggugat suaminya. Dan alasan perceraiannya adalah sang suami susah diajak untuk baik. Sang suami susah diajak untuk memperbaiki kesalahan. Bisa jadi pengakuan sang istri itu salah dalam beberapa sisi. Sang suami mungkin baik. Tapi cara sang istri ketika menyampaikan itu tidak dengan cara yang ma'ruf. Akhirnya kebaikan, kalau tidak disikapi dengan packaging yang baik, maka tidak nyampe kepada orang yang dinasehatin. Apalagi laki-laki sebagai seorang makhluk punya egois, punya sisi maskulin, yang ternyata semua itu harus dipahami karakternya sebelum sang istri menyampaikan nasihat. Pahami cara menasihati suamimu. Kamu yang lebih tahu suamimu daripada orang lain. Yang terakhir, yang ke-15. Seorang wanita itu harus punya waktu untuk menenangkan diri. Ya. Yang menarik adalah yang terjadi kepada Ibunda Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran ketika dididik oleh Allah, dijadikan supaya Ibunda Maryam tidak banyak bicara. Puasa bicara. Salah satu ayam, 3 hari tidak bicara. Maka itu merupakan pendidikan Allah kepada Ibunda Maryam. Supaya Ibunda Maryam itu tidak nanggepin dan merespon semua omongan orang. Dia puasa bicara. Kaum wanita sebenarnya mereka pun sama. Kaum wanita itu diperintahkan dan dikondisikan. Supaya mereka itu tidak banyak. Supaya mereka itu punya kemampuan untuk menenangkan diri. Terutama ketika dia mendapatkan kekecewaan. Jangan bersentuhan dengan sosial media. Tapi menenangkan dirinya. Maka itu akan menjadi sebuah keberkahan bagi wanita. Gimana cara saya menenangkan diri? Setiap orang beda-beda. Bisa jadi dia menulis kepada suaminya, beri saya waktu 1 hari untuk menenangkan diri. Memvalidasi rasa. Atau bisa jadi dengan cara-cara yang lain. Maka disitulah akhirnya kita mengetahui. Kalau seorang wanita telah tenang, maka perahunya pun akan tenang. Tapi kalau wanita gusar, semua yang ada di perahu itu ikut bergoyang. Subhanallah ya.
Ternyata ada 15 poin yang kita hari ini pelajari. 1 jam 45 menit, 1 jam 50 menit bahkan. Tetapi ini merupakan satu sisi ilmu yang sejatinya memang harus dimengerti oleh setiap wanita. Karena bagaimanapun kita paham, ya memang wanita itu makhluk istimewa. Makanya begitu banyak pengajaran dan pendidikan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Kenapa? Saking begitu istimewanya seorang wanita di dalam kehidupan. Ini yang kita harus pahami. Supaya setiap kita dari kita paham betapa berharganya seorang wanita dalam kehidupan.